Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada. Salam hebat luar biasa. Pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni 2022 ya. Oke, kita akan mereview dulu untuk yang kemarin masuk di time frame daily. Oke, tentunya 2 hari yang lalu pada hari Jumat yang terjadi news pembukaan candlenya, kita telusuri dari situ. Kalau kita teliti lagi, dia sempat drop ke bawah, kemudian ditolak kembali oleh buyer. Ternyata setelah hari Senin mendatang ada sedikit gap ataupun pembukaan candle berada di 1872-an kurang lebihnya. Kemudian naik sedikit, kisaran kurang lebihnya 500-an poin. Hingga saat ini juga didorong kembali oleh seller yang cukuplah kuat. Kita telusuri dulu di level sini juga ada yang neckline-nya tapi masuk di area zona sell. Ternyata di sini sudah terbreakout di beberapa level yang sudah tertembus. Artinya market masih tercenderungan akan lebih turun. Akan tetapi di level bawahnya ataupun level terdekat supportnya masih berada di area 1805. Mungkinkah nanti malam ataupun pada hari ini akan sedikit ada perubahan warna ataupun pergerakan kembali di area sideways-nya? Tentu kita tarik garis di level terdekatnya juga. Minimal harus di area neckline. Minimalnya harus di sini. Kalaupun nanti tidak kuat menembus di garis area 1839, kemungkinan besar emas akan jatuh ke angka 1807 kembali. Bisakah ke 1786? Saya katakan bisa jadi. Oke, kita melihat di time frame besarnya seperti ini gambarannya. Dia masih berada di area titik support yang tentu agak sedikit jauh supportnya, tapi harus kita antisipasi pergerakan sehingga hari ini ketika running tadinya dia sempat drop di harga 1806, kemudian pullback kembali, kisaran kita hitung dulu kurang lebihnya di 1808 untuk pergerakan ketika drop ke down harga 1805 kemudian ditolak kembali oleh buyer yang cukup kuat. Oke, ini di time frame daily-nya. Coba kita masuk di time frame 4. Di time frame 4 masih ada untuk indikasi ya, tetap masih ada indikasi di level garis area ataupun berada di area konsolidasi ini agak sedikit lepas. Artinya agak sedikit lepas, dia kena breakout ataupun dia akan rejeksi terdapat di sini, kita masih belum tahu. Akan tetapi di sini indikasi untuk pullback cukuplah, lebih dari cukup. Untuk pergerakan ke atas lebih dari cukup. Yang saya sampaikan tadi di 1800-an. Kurang lebihnya bergerak sekitar segitu. Kalau level yang sebelah sini masih cukup lumayan jauh kalau kita bergerak dari harga running saat ini. Mungkin nanti pergerakannya pun juga minimal harus melewati di level 1834 nanti bisa dikatakan buyer. Kita tunggu saja. Lebih baik kita menunggu daripada nanti kita kehilangan loss momentum
menambah-nambah floating, jadi tidak nyaman untuk bertrading nantinya. Lebih baik menunggu dulu. Ini di time frame H4. Oke, yang di time frame standar kita di H1, coba perhatikan di area sini masih ada titik area resist, yang di sini resist, ini menjadikan titik resistnya. Di level paling bawah, coba kita tarik di Fibo-nya. Tempat titik retracement-nya nanti di mana? Kurang lebih di 5.0 hingga 61.8. Oke, di situ. Kalau secara bacanya saya, kemungkinan analisa teman-teman juga nanti jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tetap dikolaborasi dengan analisis sendiri. Oke, retracement-nya berada di 18.22 hingga 18.33. Ada jarak kisaran 1000-an. Cukup, lebih dari cukup untuk naik turunnya nanti. Ketika nanti berada di sini bisa kita manfaatkan, bawah sini kita bisa manfaatkan di area 18.07. Oke, coba akan kita metakan terlebih dahulu. Kita sedikit untuk pergerakan market. Ini masih tercenderungan untuk turun. Trennya masih cenderung turun kalau kita tarik garis trendline seperti ini, masih bercenderung untuk turun. Tapi tidak masalah, kita mencuri poin sedikit demi sedikit harus kita manfaatkan agar nanti bisa menabung di US season minimal lah. Oke, dimanfaatkan dulu di level yang paling jauh. Kalaupun sedikit lebih, oke, bisa coba dimanfaatkan untuk entry dulu. Ini untuk menguji coba dulu, saya menguji coba. Nah, di level sini di 18.28 saya coba untuk manfaatkan di area buy stop. Buy stop di 18.28,66. Saya pasang untuk buy stop warna biru. Kurang lebihnya di situ. Nanti bisa mentargetkan sedikit demi sedikit, kurang lebihnya 400 hingga 500 itu juga boleh. Ini masih berada di area retestnya. Oke, di poin 478 hingga 500 coba kita manfaatkan untuk take profit. TP1-nya buy. Saya taruh di harga 18.33,40 sekian. Oke, di level sini juga ada tuh, tentu di garis neckline-nya. Coba kita perhatikan di area sini, paling mentok-mentok nanti juga berada di level area situ. Jadi kita tidak jauh-jauh dulu untuk menuju di level paling atas. Coba kita manfaatkan di area koreksi. Saya tempatkan untuk sell limitnya di harga 18.37,64. Untuk di area sell limit nanti bisa mentargetkan kurang lebihnya 250 hingga 500 juga boleh. Selepas dari situ nanti coba manfaatkan untuk buy stop kembali di level selanjutnya.
Nah, ini juga ada level di sebelah kiri, tapi agak sedikit jauh. Di sini ada buy stop. Buy stop di 1841,09. Nanti dengan targetan bisa menyesuaikan untuk lepas area buyer. Untuk lepas area buyer nanti bisa disesuaikan di level berikutnya dan berikutnya. Di sini juga ada level puncak-puncak. Kalau kita menuju ke 1879 itu agak high risk banget. Jadi kita nyampainya di sini lagi, nanti malam akan kita review kembali pergerakannya market nanti seperti apa. Oke, setelah bayarnya sudah kita tentukan di harga terdekatnya, coba kita tentukan untuk apabila market akan terus cenderung bergerak untuk turun ataupun downtrend terus berlanjut. Selebihnya boleh dimanfaatkan di area sell stop, kurang lebihnya harus lepas di areanya sini. Coba kita ukur dulu. Oke, 200 untuk menyentuh di lepas area shadow. Sell stop. Coba dimanfaatkan di 1821,67. Oke, kemudian kita menuju hingga target kurang lebihnya 400 hingga 500 boleh. Tapi kalau untuk sellernya, yang saya katakan seller itu agak sedikit high risk. Resikonya tinggi, soalnya di sini udah 2 kali drop dan penolakan yang cukup kuat. Ini pun satu candle mewakili hingga 1500-an, 1500. Jadi harus dipertimbangkan kembali untuk mau entry sell ataupun mau entry buy-nya. Jadi saya ikuti alurnya dulu, manfaatkan trigger yang ada, momentum yang ada, agar tidak terpeleset nantinya. Jadi tetap nanti akan kita review kembali untuk nanti malam. Untuk di TP sell coba kita manfaatkan di harga 1815,16. Oke, kemudian di area paling ujung ataupun paling akar saya manfaatkan untuk limit. Buy limit saya taruh di 1807,73. Sedikit ke bawah, paling puncak. Oke, kita ukur dulu ring hariannya, nanti market akan bergerak seperti apa. Oke, di 3000 lumayan lah, lebih dari cukup kalau 3000. Oke, cukup saja yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kita mengambilnya sedikit demi sedikit, yang penting bisa profitnya bisa maksimum. Meskipun naik turunnya nanti loss maupun profit, tapi harusnya ujung-ujungnya bakalan bisa menghijau kembali ataupun membiru kembali. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.